Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 14 Mei 2024 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyertai dan menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua mungkin pernah mengeluh kepada Tuhan karena merasakan ketidakadilan. Mungkin kita menganggap segala kesalehan kita kepadanya tak berguna. Kita adalah hamba Tuhan yang melayani di gereja. Kita rajin beribadah dan ikut dalam kelompok paduan suara di gereja. Kita tidak pernah ketinggalan memberikan sumbangan di dalam kegiatan-kegiatan gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Dan banyak kegiatan yang kita lakukan untuk kepentingan orang banyak, di mana hal tersebut menurut kita dapat menjadi dasar keluhan kita kepada Tuhan. Artinya, saat telah setia berkorban dan memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, namun semua itu seakan-akan tidak membawa dampak apa-apa dalam hidup kita. Sebaliknya, hanya membuat kita mengalami pahitnya kehidupan. Nyatanya, keadaan juga tidak berubah dan kita mulai berpikir sia-sia mengikuti Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yeremia selaku Nabi Tuhan pun pernah mengalami hal serupa. Yeremia berkata, "Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaan dan kesesakannya." Yeremia mempertanyakan mengapa penderitaannya tak berkesudahan dan lukanya sangat payah, sukar disembuhkan. Yeremia merasa bahwa Tuhan tidak mendengar seruannya di saat-saat ia paling membutuhkan, bahkan setelah ia setia melayani. Sampai-sampai Yeremia berkata kepada Tuhan, "Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya." Yeremia 15 ayat 18. Tuhan tidak marah dan mengecam keluhan Yeremia. Sebaliknya Tuhan mengembalikan fokus hidup Yeremia, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia ini kita bisa saja menghadapi pergumulan yang berat yang menyebabkan kita ketakutan dan hilang pengharapan. Seperti tadi di atas, bisa saja kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak memperhitungkan kebaikan yang kita lakukan, kesetiaan kita akan hukum dan firman-Nya. Meskipun jawaban pergumulan itu tidak cepat datangnya seperti keinginan kita, janganlah kecewa dan melupakan Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Tuhan menjamin keselamatan kita dan akan membebaskan dari setiap pergumulan yang terjadi. Bersyukur sampai hari ini kita masih kuat menjalani hidup. Itu semua karena Tuhan.
Tuhan menyertai dan menyelamatkan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 501 ayat 1. Saya ditogu-togu Yesus. Saya ditogu-togu Yesus, todiki nagalei, asa unang beau ganggu di panogu onai, maradian dorohaku molohu haposi, nang sitau no di pasonggo sajonok do tuhaki, nak sitau no di pasonggo sajonok do tuhaki. Marilah kita berdoa. Kami puji muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, yakinkan kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menyelamatkan kami. Seperti apapun persoalan dan pergumulan hidup yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa, yang sakit dimanapun mereka berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.